Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsud fil wujudi karamuhu wa isanu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati para asatid wal asatidah, para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh terbesar bagi kehidupan manusia, khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah setan. Setan memiliki berbagai macam cara, berbagai macam agenda, berbagai macam program untuk bagaimana mempengaruhi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada dua target yang memang ingin dicapai oleh yang namanya setan. Yang pertama, bagaimana umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak memperdulikan Allah, sudah tidak memperdulikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih tidak memperdulikan syariat Allah, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini target yang pertama. Target yang kedua, bagaimana setan laknatullah alaih, bagaimana dengan segala macam bisikan-bisikannya agar seluruh makhluk Allah, terutama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak nanti yaumil akhir menjadi temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setan dengan begitu, dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia tidak hanya sendiri masuk ke nerakanya Allah, tapi bagaimana dia mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sehingga para hadirin wal hadirat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas mewanti-wanti persoalan ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas. Masuklah dalam syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan nanggung-nanggung. Secara totalitas kita masuk dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diberikan waktu dan kesempatan kepada setan, kita betul-betul masuk secara total dalam Allah, dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini diteruskan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan. Karena innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sebenarnya musuh kita sebenarnya adalah setan. Sejak kita lahir ke dunia ini
sampai nanti kita menghadap kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu dan menggoda kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan, memberikan resep-resep agar kita ini tidak tergoda, tidak masuk dalam golongan-golongan setan laknatullah alaih. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat, yang pertama adalah bagaimana kita membentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini Bapak Ibu yang paling dia takuti adalah zikir, Pak. Yang lain tidak ditakuti sama setan. Kadang-kadang saya pernah masuk itu, ada di rumah orang, di pintunya dikasih bawang merah, bawang putih, ada cabai besar apa. Lah, Bapak Ibu, setan itu enggak takut dengan yang namanya sambal, yang namanya bawang. Jangankan itu Bapak Ibu, neraka saja dilawan. Neraka saja dilawan sama setan. Yang hanya ditakuti oleh setan adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di rumah kita baca Al-Quran, insya Allah setan akan lari. Ketika kita di kantor baca zikir kepada Allah, insya Allah setannya akan menghindar. Di sekolah kita zikir kepada Allah, insya Allah lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi inilah benteng-benteng yang bisa kita hancurkan yang namanya setan. Yang lain tidak ada. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita betul-betul meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasulullah, meyakini kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Setan ini memberikan bisikan-bisikan agar ragu-ragu kepada syariat Allah. Maka satu-satu jalannya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah adalah benar. Masalah kehidupan disampaikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan diberikan rizki yang ia tidak disangka-sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Karena sholat memiliki efek yang sangat luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dalam hidup ini kalau banyak masalah Bapak Ibu, berarti mesti kita perbaiki sholat. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan-setan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.